Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good afternoon. How are you today? Fine. Baik, di pertemuan ketiga kita kemarin, grammar focus yang sudah kita pelajari adalah mengenai noun phrase. Nah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan keempat, grammar focus yang akan kita pelajari adalah verb. Di dalam bahasa Indonesia, mudah sekali ya kita mengingat verb itu apa. Verb itu adalah kata kerja. Now, verbs is a word or group that is used to describe an action, a state, a process, or experience. Nah, ada dua kelas utama verb di dalam bahasa Inggris, yaitu ada ordinary verbs dan ada special verbs. Ordinary verb sendiri kita masih bagi menjadi dua, yaitu ada regular verbs dan ada irregular verbs. Kemudian untuk special verbs itu ada principal auxiliary verbs dan modal auxiliary verbs. Nah, bagaimana penjelasan mengenai verb ini? Langsung saja kita menuju yang pertama adalah ordinary verb. Ordinary verbs kita menuju yang regular verbs dahulu ya, yaitu kata kerja beraturan. It is used to form their past and past participle by adding ed. Oke, contohnya kalimatnya adalah past ya. Untuk past, I visited my grandmother's house last week. Verb one-nya berasal dari kata visit, karena past kita berikan akhiran ed menjadi I visited. Untuk kalimat past participle juga sama, verb one-nya berasal dari visit. Kemudian verb tiganya, past participalnya adalah visited. I have visited my uncle. Kemudian yang selanjutnya adalah irregular verbs, yaitu kata kerja tidak beraturan. Nah, bagaimana kata kerja tidak beraturan itu? Bagaimana kita bisa membedakan mana yang beraturan dan mana yang tidak beraturan? Nah, yaitu kita harus sering-sering mengecek verb list kita, mana yang masuk irregular dan mana yang masuk irregular. Untuk menambah wawasan kosakata kita sering-sering membaca, jadi kita hafal di luar kepala, oh ini termasuk yang kata kerja beraturan, ini termasuk kata kerja tidak beraturan. Contohnya, verb one-nya adalah drive, verb 2-nya pas, bukan drive ya, tidak diberikan akhiran ed karena ini tidak beraturan. Karena tidak beraturan, aturannya adalah drive itu adalah drove. I drove a car yesterday, past tense. Kemudian past participle-nya adalah verb 3-nya dari drive adalah driven. Kemudian agar menjadi verb, kita berikan karena I have driven a car. Jadi verb 3-nya adalah driven. Verb 2-nya adalah drove. I drove a car. Kemudian I have driven a car untuk past participle-nya. Verb one-nya adalah drive. Oke, jadi saya ulangi lagi. Untuk regular verb kita berikan akhiran ed. Dan untuk irregular verb, verbnya berubahnya tidak beraturan. Nah, bagaimana kita tahu itu beraturan atau tidak? Kita cek pada vocabulary list kita, verb list kita. Kita sering-sering membaca, jadi kita bisa ingat, oh ini adalah termasuk verb regular atau irregular. Kemudian kita sekarang menuju ke yang special verb. Oke, special verb. Special verb tadi kita tahu ada principal auxiliary verb dan juga ada modal auxiliary verb. Kita menuju dulu yang principal auxiliary verb, be, have, do. Ini adalah untuk be, kemudian yang B ini adalah untuk have, yang C ini adalah untuk do. Nah, untuk yang B, the verb to be, B itu ada am, is, are, was, were, being. Bergantung dari subjeknya yang dipakai apa. Nah, be, jika kita berikan verb plus ing, maka bisa membentuk kalimat continuous atau progressive form, yaitu kalimat yang ketika diucapkan masih kejadiannya berlangsung. Contohnya, he is washing his clothes. Dia sedang mencuci bajunya. Ketika mengucapkan, maka dia masih melakukannya.
They are going to work. I have been learning English for 2 years. Be-nya adalah is, yang kalimat pertama. Yang kalimat kedua, be-nya adalah are. Kalimat ketiga, be-nya adalah been. Kemudian verb plus ing, bisa membentuk progressive form. Nah, yang selanjutnya, to be with past participle, yang berakhiran ed, dan sebagainya, regular, irregular, bisa membentuk passive form. Pasif itu adalah kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia, di. Kalau me itu adalah aktif, yang pasif itu adalah di. Contohnya, paper is made from wood. Present simple passive. Kertas dibuat dari kayu. Is made. Be-nya adalah is. Kemudian past participle-nya adalah made. Berasal dari make ya. Verb 3-nya adalah made from wood. Maka menjadi present simple passive. Bisa juga irregular verb ya. My car was stolen yesterday. Was-nya adalah be, kemudian past participle-nya adalah stolen, verb 3, yesterday, maka menjadi past simple passive. Mobil saya dicuri kemarin. The house has been redecorated. Sama ya, be-nya adalah been, past participle-nya adalah redecorated. Menjadi present perfect passive, kalimat pasif. Jadi, be jika bertemu dengan verb ing, maka bisa menjadi continuous form, progressive form. Tapi be jika bertemu dengan past participle, baik regular atau irregular, bisa membentuk kalimat pasif. Itu adalah be. Nah, sekarang yang have. The verb to have itu bisa dari have, has, had, having, bisa menjadi itu ya. Digunakan bersama dengan past participle untuk membentuk perfect verb form. Contohnya, he has worked in 7 different countries. Itu menjadi present perfect. Kemudian, yang past perfect, she was crying because she had had some bad news. Present perfect itu yang bagaimana sih? Ada yang tahu? Present perfect itu adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aksi yang telah dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut hingga saat ini, atau telah selesai pada suatu waktu di masa lampau, namun efeknya masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Itu namanya adalah present perfect. Jadi have kita beri dengan past participle. Ini membentuk present perfect. Nah, kalau membentuk past perfect, she was crying because she had had some bad news. Past perfect itu apa sih? Past perfect itu adalah menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan telah selesai sebelum kejadian lain yang terjadi di masa lampau juga. Itu adalah past perfect. Kemudian yang C, tadi kan ada be, sudah, have sudah, sekarang yang do. The verb to do. Bisa menjadi, do itu bisa menjadi do, does, did, don't, doing. Nah, digunakan to form negative and questions in the present and past simple tense. Ini gampang ya. Present, she doesn't have any cat. Ini present. Does she have any cat? Ini bentuknya adalah pertanyaan. Untuk kalimat negatif past, he didn't borrow your book. Kemudian untuk question past, did-nya di depan, did he borrow your book? Seperti itu. Itu tadi adalah special verb yang principal auxiliary verb be, have, dan do. Nah, yang terakhir adalah model auxiliary verb. Macam-macam model itu ada apa saja? Ada can, could, shall, should, will, would, might, dan sebagainya. Itu namanya adalah model
auxiliary verb model. Ini ada macam-macam model yang perlu kalian tahu. Yang pertama, they cannot stand alone in the sentence. Jadi model ini tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada verbnya di dalam kalimat. Tidak bisa Udin can the palm tree. Itu nggak bisa. Can apa? Ada verb one-nya. Udin can climb the palm tree. You should listen to me. Tidak bisa you should to me. Tidak bisa. Belakangnya verb one-nya adalah listen. You should listen to me. Kemudian the third person singular has no s. Oke, di sini maksudnya adalah misalkan kalimat yang kedua ini kalau tidak ada modelnya must adalah she comes here on time. Tapi karena ada modelnya must menjadi she must come here on time. Tidak boleh she must comes. Setelah model tidak boleh ada s-nya verbnya. Meskipun ini adalah orang ketiga tunggal. Oke? Tidak bisa he might goes now. Tidak bisa. Tapi he might go now. Kemudian yang ketiga, the verb that follow is an infinitive without to. Oke. Maksudnya adalah she must sleep or she must die. Tidak bisa she must to sleep. No, tidak bisa. Atau she must to die. Tidak bisa. He will fly. Langsung verb satu pokoknya. Tidak bisa he will to fly. Yang D, the interrogative is formed by the inversion of subject. Oke. Yang dimaksud di sini adalah misalnya kalimatnya adalah you can speak Chinese. Inversionnya tinggal saja, interrogatifnya tinggal saja. Can modelnya kita rubah ke depan. You can speak Chinese menjadi can you speak Chinese? Jadi tinggal diputar saja, modelnya ditaruh di depan. Yang terakhir, the negative is formed by the adding not. Oke, kalau negatif tinggal ditambahi not. Bob Hope will not come on time. They cannot write any letter. Jadi setelah model tinggal diberikan not, baru verb one-nya apa. Oke, sampai sini ya. Saya ringkas lagi, sekali lagi. Jadi verb itu ada dua kelas. Utamanya verb adalah ordinary verb dan special verb. Ordinary verb itu ada regular verb dan irregular verb. Special verb itu ada principal auxiliary verb dan model auxiliary verbs. Oke, sudah sampai sini dulu. Semoga kalian paham. Selamat belajar, selamat melanjutkan latihannya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.